Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Bilqis Febiani dengan NIM 2484130131 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 1D. Nah, kali ini saya akan menjelaskan dua bab dari kitab kuning tentang ta'limut ta'lim untuk memenuhi tugas UTS dari MK Kitab Kuning. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, sebelum ke penjelasan dua bab tersebut, saya akan membacakan nazm alala dari kitab Ta'limut Ta'lim tersendiri. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tafaqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wa taqwa wa a'dalu qasidi huwal ilmu hadi ila sananil huda huwal hisnu yunji min jami'i syadaidi fa inna faqihan wahidan mutawwari'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Baik, langsung saja ke bab 2, penjelasan tentang niat menuntut ilmu. Faslun fin niyatil hali ta'limi. Faslun, adapun iki seuji pasal fin niyati fi hali ta'limi ilmi. Fi hali ta'allumi tentang niat menuntut ilmu. Summa kemudian la budda wajib lahu baginya siapa penuntut ilmu minan niyati agar berniat fi zamani ta'allumil ilmi ketika ingin belajar. Izin niyatu karena niat hiya itu adalah al aslu fi jami'il ahwali dasar atau pokok dari semua amal. Liqaulihi alaihi salatu wassalam dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, sesungguhnya niat amal ibadah itu tergantung pada niatnya. Hadisun sahih, hadis sahih. Wa an Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, kam min amalin yatasawwaruna bi suratin a'malid dunya, berapa banyak amal ibadah yang menggambarkan gambaran amalan dunia, wa yasiruna bi husni niat, tetapi menjadi niat yang baik, min a'malil akhirah, dan itu termasuk amal akhirat. Wa kam min amalin yatasawwaruna bi suratin a'malil akhirah, dan berapa banyak amalan akhirat, summa yasiruna min a'malid dunya, tetapi menjadi amalan dunia, karena bisu'in niat, karena dengan niat yang buruk. Wayan bagi, dan seyogianya aniyanwiya, agar berniat siapa al muta'allimu penuntut ilmu bitolabil ilmi atas belajarnya ridhollahu ta'ala, karena ridho Allah ta'ala, wadarul akhirah, dan karena kebaikan akhirat, wa izalatul jahli, karena meninggalkan kebodohan, an nafsihi, atas dirinya sendiri, wa ansa iril juhali, dan atas semua orang yang bodoh, wa ihya ad-din, dan karena menghidupkan dunia, wa ibqa al-islami, dan mengabadikan Islam, fa innal baqa'a, maka sesungguhnya baqo itu atau tetapnya Islam itu bil ilmi, dengan ilmu. Nah, sedikit menjelaskan tentang bab 2 tentang menuntut ilmu, niat menuntut ilmu. Nah, di bab 2 ini menjelaskan bahwa kita penuntut ilmu sudah sepatutnya agar menata niatnya dengan baik, karena niat itu adalah asal atau pokok dari semua amal atau kegiatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat,
amal ibadah itu tergantung niatnya. Dan Rasulullah SAW bersabda juga, kam min amalin yatasawwaruna kam min amalin yatasawwaruna bisuratin a'malid dunya wa yasiruna bihusni niyat min a'malil akhirah. Betapa banyak amal dunia yang disertai niat yang baik itu menjadi amal akhirat. Misalkan contohnya, amal dunia itu misalkan kayak ngajar, belajar, bekerja. Misalkan ngajar ini karena ridho Allah Ta'ala, itu bakalan menjadi amalan akhirat. Belajar adalah amal dunia, tetapi misalkan kita dengan niat yang baik, dengan niat menghilangkan kebodohan, dengan niat karena Allah Ta'ala, itu akan menjadi amalan akhirat. Dan misalkan bekerja kita karena Allah Ta'ala tentunya, dan karena untuk menafkahi keluarga, itu bakal menjadi amalan akhirat. Dan sedangkan kam min amalin yatasawwaruna bisuratil a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bisu'in niyat. Dan betapa banyak amal akhirat tapi dengan niat yang jelek, kurang baik, bisa menjadi amalan dunia, tidak menjadi amal akhirat. Misalkan kita sedekah, nauzubillah sedekah, kita sedekah karena ingin dipandang orang, kita puasa karena ingin dipuji orang, itu tidak akan termasuk dengan amalan akhirat, tetapi hanya termasuk dengan amalan dunia karena tidak ada niat yang baik, begitu. Wayan bagi, dan seyogianya wajib atas niat. Nah, dan penuntut ilmu itu, para pencari ilmu atau siswa, murid, mahasiswa itu wajib niat karena ridho Allah Ta'ala tentunya, karena Allah Ta'ala menghilangkan kebodohan, terus meninggalkan kebodohan, kebaikan akhirat, menghidupkan dunia, mengabadikan Islam. Karena tetapnya atau abadinya Islam ini dengan belajar. Kita nggak bakal tahu tentang Islam lebih dalam, kita nggak bakal tahu tentang adab lebih dalam sebelum kita belajar. Ada hadis tentang al-adabu fawqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Tetapi ketika kita membahas tentang niat, kita ubah posisinya, ilmu itu lebih baik daripada adab. Karena sebelum kita beradab, kita pasti berilmu dulu. Dan berilmu itu kita harus berniat yang baik, karena untuk menghilangkan kebodohan untuk diri kita sendiri dan untuk semua orang yang bodoh. Nah, itu penjelasan bab 2 dari kitab Ta'limut Ta'lim. Selanjutnya ada penjelasan dari bab 4 tentang menghormati ilmu dan guru. Faslun, adapun iki siji pasal fi ta'dimil ilmi, dalam menghormati ilmu wa ahlihi, dan guru. I'lam, ketahuilah kamu, bi anna toliba, sesungguhnya tolibal ilmi, para pencari ilmu atau penuntut ilmu, la yanalul ilma, tidak akan mendapatkan ilmu, wala yanfa'u bihi, dan tidak akan bermanfaat apa itu ilmunya, illa bi ta'dimil ilmi, kecuali ia menghormati ilmunya, wa ahlihi, dan gurunya, wa ta'dimil ustazi, dan menghormati ustad wa tauqirihi, wa qila, dan dikatakan pula, man wasola illa bil hurmati, wa man saqata illa bitarkil hurmati wa ta'zimi. Dikatakan bahwasanya seseorang bisa menjadi sukses atau berhasil dalam pencapaian belajarnya itu karena menghormati ilmu dan gurunya. Sedangkan seseorang yang kurang berhasil atau tidak lulus itu karena belum menghormati ilmu dan gurunya. Waqila, dan dikatakan pula, al-hurmatu khairun minat ta'ah, penghormatan itu lebih baik daripada
mentaati. Ala taro annal insan, tidakkah kamu ketahui, annal insan, bahwa sesungguhnya manusia itu la yakfuru bil maksiyah, tidak akan kafir karena bermaksiat. Wa inna ma yakfuru, tapi manusia itu akan kafir bi istighfafiha, karena penyepeleannya, wabi tarkil hurmati, dan meninggalkan penghormatan. Wa min ta'dimil ilmi, dan dari penghormatan itu ta'dimil mu'allim, menghormati guru yang lebih utama. Qala Ali karamallahu wajhah, dikatakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ana abdun, saya itu hamba, man allamani, dari orang yang mengajarkan saya, harfan wahidan, walaupun satu huruf, insya'a, kalaupun dia gurunya itu menjual saya, dan walaupun dia membunuh saya rela. Nah, dari bab 4 ini bisa kita simpulkan bahwa menghormati ilmu dan guru itu lebih penting, karena suksesnya kita, capainya kita kepada cita-cita yang apa kita inginkan itu karena menghormati ilmu dan guru. Selain kita berniat dalam menuntut ilmu, kita juga harus menghormati ilmunya dan guru. Nah, di sini di kitab Ta'limu Ta'lim menjelaskan bahwa sesungguhnya gak akan dapat ilmu atau ilmunya tidak bermanfaat kalau kitanya tidak menghormati guru dan ilmunya. Dan dikatakan pula di sini ada capainya seseorang, suksesnya seseorang itu karena 3 hal: menghormati ilmu, guru, dan niat. Dan tidakkah kamu ketahuilah kamu bahwa manusia itu, sesungguhnya kita manusia tidak akan kafir karena maksiat, yang kita kerjakan. Tetapi maksiat itu, manusia itu menjadi kafir karena kita menyepelekan maksiat itu. Misalkan kita meminjam sesuatu punya orang tanpa bilang, tapi kita di dalam hati udahlah biasa aja, pasti dia juga punya, pasti dia juga ngizinin. Itu kan sama saja kalau kita menyepelekan, itu sama saja maksiat. Tapi kita menyepelekan hal itu bisa menjadi kafir dan meninggalkan penghormatan. Nah, salah satu kafir seseorang itu karena salah satunya adalah meninggalkan penghormatan kepada siapa? Kepada guru yang telah mengajarkan kita. Nah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nah, sedikit saya menjelaskan kenapa di sini Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Karena setahu saya Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu tidak pernah melihat kemaluannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi Ali itu karamallahu wajhah, cahaya di wajahnya karena tidak pernah melihat kemaluan beliau. Nah, kata Sayyidina Ali apa? Ana abdun ma 'allamani, saya itu hamba bagi orang yang mengajarkan saya. Nah, jadi kata Sayyidina Ali, beliau itu hambanya orang yang jadi gurunya beliau. Mau gurunya menjual beliau, mau gurunya membunuh beliau rela karena beliau itu adalah hambanya gurunya. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai penuntut ilmu wajib atas 3 hal. Yang pertama, niat yang baik. Yang kedua adalah menghormati ilmu. Yang ketiga adalah menghormati guru. Karena suksesnya seseorang atau capainya seseorang terhadap pencapaian dirinya sendiri karena ada 3 hal tersebut, teman-teman semuanya. Baik,
Sekian dari saya, selebihnya mohon maaf. Kekurangan dari diri pribadi datangnya dan kelebihan adanya di Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.